Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa memberikan damai sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar saudaraku yang kekasih? Kiranya harapan kami saudara tetap sehat, semangat, dan jangan lupa tetap jalankan protokol kesehatan, karena kesehatan adalah penting, ya. Bukan saja sehat jasmani dan rohani, dan kekuatan yang dari Tuhan juga harus kita pelihara, sehingga kita dapat berjumpa dengan orang, bertemu dengan orang, kondisi kita tetap eksis, kuat, prima, ya. Seperti saat ini kami bersuka cita kedatangan tamu yang luar biasa, seorang pemuda yang bergelut dari kecil sudah sekolah di madrasah, ya. Wah, juga latar belakang keluarga yang sangat fanatik tentunya, dari suku yang punya tane nih katanya. Yang punya tane, jadi dia kagak pulang kampung. Di sini aja ya. Puji Tuhan, Betawi dilawat Tuhan, ya. Saya percaya ada banyak Tuhan punya rencana untuk kota Jakarta ini. Jadi kondisi apapun yang kita hadapi, janganlah kita bersungut-sungut, karena ada rencana Tuhan yang luar biasa, terutama bagi kota Jakarta dan bangsa Indonesia. Sebab itu mari kita sama-sama bekerja terus di ladangnya Tuhan. Nah, ikuti perbincangan dan kesaksian kami bersama Abang Nur, ya. Nur itu cahaya, ya. Iya, Abang Nur yang luar biasa, yang Tuhan jamah, Tuhan lawat, sehingga dia boleh menjadi kesaksian dalam kehidupannya sehari-hari. Bang Nur, kita semua nih mau mendengarkan nih bagaimana sih Bang Nur bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ya, kalau dikatakan ya tidak mungkin ya secara manusia, tetapi itulah memang Tuhan punya rencana yang luar biasa, ya, buat Abang Nur. Boleh diceritakan Bang Nur, berikan kesaksian supaya saudara kita semua boleh mendengarkan dan boleh diberkati lewat kesaksian Bang Nur. Silakan memperkenalkan diri. Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, shalom. Perkenalkan, nama saya Nur Alam. Saya latar belakang dari Muslim. Saya asli Jakarta, usia saat ini 24 tahun. Nah, saya sih dari ini kita sharing ya, kita ngobrol santai saja. Nih saya sih awalnya sih nggak pernah terpikir jadi hamba Tuhan atau jadi pengikut Yesus. Nah, dari kecil saya memang SD nih dari sekolah madrasah, SD, tingkat SD, SMP saya di madrasah. Ya, biasa kegiatan di madrasah itu belajar Al-Quran itu udah pasti, udah wajib. Sudah katam ya, diajarkan. Terus kegiatan-kegiatan kayak seperti saya saat ini nih Ramadan. Ramadan kita juga banyak kegiatan sosialnya juga di waktu di sekolah sana, ya kan. Nah, singkat cerita kan saya lulus SD, saya SMA juga sama, belajar tentang kegiatan Islam juga, Islamik di sana. Kurang lebih saya 3 tahun kan tuh SMP, saya belajar kegiatan Islamik di sana. Nah, setelah lulus SMP itu baru saya sekolah di sekolahan swasta. Sekolah di sekolahan swasta sama aja tetap, karena orang tua saya menuntun saya untuk belajar tentang keislaman. Apapun yang saya lakukan tuh harus berdasarkan dengan iman dan Islam saya waktu itu. Kudu ya, harus. Kudu wajibnya. Minimal tuh anak Betawi hatam Quran. Iya. Harga mati itu. Betul. Nah, setelah saya belajar Quran dulu kan, waktu saya dari SD, SMP, SMA saya belajar Quran. Nah, ketika saya pas SMA nih, saya memang waktu sempat mengalami juga kenakalannya waktu SMA. Cuma kenakalan sih nggak terlalu parah. Ya kayak SMA biasa dah, cuman tawuran gitu dulu ya kan. Nah, ketika itu singkat cerita lulus sekolah tuh saya kuliah tapi saya nggak sampai selesai karena nakal bangetnya waktu itu saya. Karena nakal, suka ya namanya kita ngobrol nih ya, saya suka dulu
nongkrong di diskotiknya pernah dulu. Ya, selera anak-anak muda lah ya, buang-buang waktu banyak menghabiskan di diskotik. Karena nggak punya tujuan yang jelas ya. Iya, nggak punya tujuan yang jelas. Yang penting beragama. Iya, beragama. Tujuan saya ya gitu aja, lontang-lantung di diskotik, terus nongkrong ya, nggak jelas ya kan. Nah, singkat cerita tuh ketika itu saya pulang dalam keadaan nggak sadarnya, mabuk dah istilah katanya. Saya pulang mabuk. Nah, saya nggak berani masuk ke rumah nih. Saya tidur depan pintu rumah saya tidur. Sampai bangun pagi, abang saya bangunin saya. Abang saya bilang, lu nih mau jadi apaan sih sebenarnya, kata abang saya gitu. Nah, orang Betawi kalau ngomong nggak ada ujungnya, langsung bablas mau jadi aja. Apa sebenarnya? Iya, mau jadi apa, diskuliahin malah agak bener katanya gitu. Diajarin dari kecil ngaji, bukannya makin tujuannya jadi ustadz kayak apa, malah jadi kagak jelas kayak gini. Sekarang kan lu udah bisa ngaji, udah segala macam, nah lu tobat katanya gitu. Jadi disuruh tobat, disuruh memperbaiki diri lagi. Nah, di situ saya mikir kan, bengong tuh. Kata saya, saya tujuan saya hidup, dosa saya banyak, saya mikir gitu nih. Tapi kalau saya mau tobat nih, tobat yang kayak gimana ya? Tapi kalau saya jalan dari iman saya yang lama, tobat saya yang saya bakal nanti saya lakuin juga tetap nggak ngejamin saya masuk surga. Iya. Jadi ya sebisa mungkin saya coba berusaha tobat dah tuh. Saya sholat lagi 5 waktu. Saya mulai lagi membaca Quran. Saya mulai lagi kan seperti tadarusan, setiap sholat saya tadarusan. Nah, di situ saya mulai membaca Al-Quran dengan memahami arti-artinya. Dulu kan kalau saya dari kecil kan didoktrin ya untuk sekedar bisa baca bahasa Arabnya aja. Artinya nggak terlalu saya mengertiin. Nah, ketika itu saya tahu tidak tahu baca lu. Iya, dapat pahala. Ada pahala itu. Yang dicari. Itu yang dicari ya. Nah, ketika saya mulai membaca ayat-ayat Al-Quran, memang saya dari dulu sudah mengertinya ayat-ayat itu, cuman saya nggak tahu makna artinya. Seperti saya waktu itu baca kan di surat Az-Zukhruf 4361 itu artinya itu sangat luar biasanya. Iya, di situ saya menceritakan tentang Nabi Isa kan. Nah, di sini maksudnya apa ini artinya ini kan, jalan keselamatan, jalan lurus hanya di dalam Isa Al-Masih. Dan waktu itu saya sempat juga debat sama teman saya, Yesus itu nggak disalib ya kan, tapi saya menemukan ayat Yesus itu meninggal di surat Maryam 33. Bunyinya seperti ini, wassalamu ala yauma walitu wa yauma amutu wa yauma ubahas suhaya. Artinya begini, dan keselamatan dilimpahkan padaku pada hari aku lahir, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Saya sama ayat ini bingungannya itu. Saya setelah membaca ayat ini, kok kan Nabi Isa nggak disalib, tapi di sini menceritakan dia meninggal. Nah, saya baca di ayat sebelumnya juga menceritakan tentang sejarah Isa Al-Masih. Di situ saya coba mempelajari lagi. Saya baca terus arti-artinya. Saya baca Al-Quran, saya baca terus arti-artinya. Nah, singkat cerita, saya nggak sengaja kan waktu lagi dengar musik di YouTube, lihat suatu kesaksian hamba Tuhan di YouTube, Bunda Sarah, istrinya Pak Saifuddin waktu itu. Saya lihat kesaksiannya, saya tonton sampai selesai. Nah, saya tanya sama teman saya, cobalah dah, ini orang Islam masuk Kristen. Kata teman saya, ini mah bohongan, di setting katanya gitu kan. Tapi saya penasaran, soalnya dia nggak membahas Al-Quran, memang dia membahas ayat-ayat Alkitab. Ini ayat-ayat Alkitab ini kok kayak menjanjikan, saya dalam hati saya kan. Udah saya sering tonton. Nah, nggak lama kelamaan sering juga muncul YouTube suaminya Pak Saifuddin, kiai masuk Kristen. Saya bertobat bukan karena saya lihat YouTube-nya. Iya. Nah, saya nonton juga. Nah, akhirnya saya coba di situ memutuskan saya mau beli Alkitab. Saya penasaran dengan isi Alkitabnya. Saya minta uang sama abang saya waktu itu. Saya pergi ke Gramedia Pondok Indah Mall. Saya beli Alkitab. Saya nggak tahu cara bacanya kan, beda dengan Quran kan. Cuman kalau ini kan sama kayak buku biasa bacanya. Saya asal buka aja kan, di Alkitab itu ada talinya tuh. Saya buka asal talinya, muncul di Injil Yohanes semua. Ya, di situ banyak perkataan Tuhan Yesus menjanjikan, seperti di Yohanes 14 ayat 6. Dia kan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, di ayat sebelumnya juga kan Yesus kan berkata, barang siapa percaya padaku, ia akan selamat. Nah, di sini saya makin mau coba nih ayat ini maksudnya apaan ya. Saya bingungan juga, pengen tahu. Ya. Sedangkan saya sinkronkan dengan ayat-ayat Al-Quran, kok tujuannya kok tentang Isa Al-Masih juga. Nah, akhirnya saya coba cari tahu hamba Tuhan itu dari media sosial. Saya cari tahu melalui media sosial, dapatlah saya tuh Facebooknya. Saya chatting, nggak pernah direspon. Saya bilang, Bu, saya mau konsultasi apa, kata dia gitu. Saya ini anak nakal dulunya, saya bilang gitu. Saya mau
belajar bertobat nih, tobatnya seperti apa. Nah kata dia, kami nih kenapa, kata dia gitu. Dia bingung sama saya juga, Bu saya boleh nggak minta nomor ibu, saya bilang gitu. Nggak dikasih pertamanya. Akhirnya saya nggak, saya hiraukan atau saya gimana caranya. Saya tadi mikir mau ke gerejanya bawa Alkitab, cuman saya takut juga nanti orang Kristen juga takut sama saya dari Islam bawa Alkitab, saling mencurigai. Iya, saya mikir itu sempat kayak orang stresnya saya waktu itu. Saya pikir saya kemana ya saya ini. Akhirnya selang 1 bulan kemudian itu balas si bunda itu, Dek, nanti ada hamba Tuhan yang bertemu dengan kamu, coba kamu WA saya, ini nomor saya. Akhirnya dikasih nomor beliau, saya WA, Bu, mana teman ibu yang mau ketemu sama saya? Nggak dibalas saya WA tuh. Terus saya ini gimana nih, orang saya dikasih nomor atau saya hubungin malah nggak bisa. Nah kira 2 minggu kemudian dia respon, dibalas. Setelah dibalas, ketemulah saya sama salah satu hamba Tuhan tuh, referensi dari beliau di Mall Blok M. Beliau berdua waktu itu kan sama temannya cewek. Nah saya konsultasi, kebetulan waktu itu beliau itu memang juga dari mantan muslim, dia dari pondok pesantren. Nah saya konsultasi dengan beliau, dia bawa Al-Quran, saya bawa Alkitab. Saya tanya, Pak, ini ayat-ayat ini Pak, saya bilang gitu, di Alkitab nih saya nemuin ayat-ayat kayak gini, ini maksudnya apaan sih Pak, saya bilang gitu kan. Kata beliau, ini coba kamu lihat di Al-Quran yang menjanjikan keselamatan itu di surat apa tadi gitu. Ya banyak, saya bilang gitu, keselamatan di surat Maryam tertulisnya tentang nabi siapa tadi gitu, Isa alaihissalam, saya bilang gitu. Nah di sini pun sama, Yesus itu kalau di Al-Quran itu Isa, dia bilang. Nah berarti orang kalau selamat harus ikut Isa, saya bilang gitu. Di situ saya bingung lagi kan, kamu kenapa bingung? Enggak, saya bingung aja, selamat kayak gimana, saya bilang gitu. Karena dijelasin ya kan sama beliau, dia, nah temennya itu cewek juga bantu jelasin juga, dia itu sebagai ibu rohani saya. Nah setelah saya konseling, nah selesai tuh didoain saya sama beliau. Nah setelah saya selesai didoain, saya pulang dah tuh kan. Singkat cerita, minggu depannya saya diajak ke gereja. Ditanya, ya kan, kamu mau ikut nggak, mau ketemu sama yang kiai masuk Kristen itu nggak tadi gitu. Saya diajak kan ke Fokus, kebetulan waktu itu sih ketemunya juga, gitu, didoain sama almarhum babe waktu itu saya. Nah di situ saya ngerasain dilawat Tuhannya, dijamah sama Tuhan saya setelah didoain sama hadirat Tuhan, iya, sama didoain sama babe, sama Pak Pendeta Saifuddin. Saya didoain, saya juga kan waktu nggak tahu doanya apaan kan, saya cuma disuruh merem, pada tumpang tangan sama saya kan. Saya merem, selesai doa, saya ngerasain hati saya tenang banget, adem, seperti nggak takut apa-apa saya. Ada damai ya, ada sukacita. Nggak ada yang saya rasa takutin sama sekali kok. Tapi saya juga kebingungan juga, ini saya kenapa nih? Saya iya, saya nanya kan sama mentor rohani saya, Pak, saya kenapa ya? Saya bilang gitu. Kenapa gimana? Oh saya tenang banget hati saya. Enggak nih, masalah dulu nih guru ngaji saya bilang kalau saya mau tenang saya ambil wudhu sholat. Tapi ini kan saya nggak sholat, nggak ngapa-ngapain, tuh tenang aja. Iya, saya bingung di situ. Langsung kata mentor rohani saya, puji Tuhan, Tuhan sudah hadir dalam kamu, katanya gitu. Nah singkat cerita, saya sering konseling nih sama mentor rohani saya, belajar Alkitab. Waktu itu pulang ibadah, saya udah kecapean juga sihnya memang. Saya naruh tas sembarangan di samping kamar saya taruh tas sembarangan. Pagi-paginya mungkin abang saya waktu itu mau minjem tas saya, ya kan, buka tuh di situ ada Alkitab saya, Alkitab sama buku proposal baptis, sama buku tentang kekristenan, pokoknya tuh ketahuan semua, dilemparin saya lagi tidur, sambitin pakai itu semuanya. Saya juga bingung nih, tiap hari saya disambitin buku. Iya, kata dia, anak setan, dia bilang gitu. Ini apa nih, buku-buku setan, kata dia gitu kan. Saya diem aja kan. Kenapa sih bang? Dia bilang, lu yang kenapa, katanya gitu. Ini buku siapa? Buku apa? Ikut-ikut siapa? Dia bilang gitu. Enggak, saya nyari kebenaran. Saya bilang, apa yang benar? Itu setan, kita palsu, kata dia gitu. Ini yang bikin orang, kata dia gitu. Kagak nih, saya unjukin ayat, dia tetap nggak mau kan. Kagak, ini nggak ada di sini yang kebenaran, kata dia gitu. Akhirnya saya bengong kan. Dia bilang, kenapa lu jangan-jangan ketemu pendeta yang di jalanan ya? Maksud abang saya itu penginjil. Dia dulu abang saya pernah diinjilin orang. Gitu. Dulu gua nih di jalanan nih ketemu pendeta, kata dia gitu. Dia cerita-cerita Alkitab kayak gini, gue diemin aja. Ini jangan-jangan lu ketemu orang kayak gitu ya, terus lu mau aja dikasih ginian. Gue juga dulu dikasih Alkitab tuh sama pendeta itu, tuh gue marah-marahin aja, kata dia gitu. Saya bilang, saya justru malah nyari orang kayak gitu bang, kata dia. Terus kata dia langsung tambah dilempar saya kan. Saya udah kesurupan lu ya, kata dia gitu. Udah saya diem aja kan, takutnya dia mukul saya. Saya diem. Dia, nih kalau lu masih mau buku-buku itu,
lu bawa, lu pergi dari sini, dia bilang gitu. Tapi kalau enggak itu gue mau bakar sini, kata dia. Jangan bang, yang dibakar, saya lagi pelajarin. Ya udah lu pergi dari sini. Saya bengong kan di situnya. Saya pergi, saya kemana ya, kata saya. Akhirnya udah saya memutuskan, udah bang saya pergi aja bang. Saya pergi rapi-rapi, bawa tas, baju saya taruh motor. Saya nggak ada tujuannya waktu itunya. Udah saya sempat tidur di Alfamart juga semalaman. Terus saya sambil komunikasi dengan mentor rohani saya, Pak, ini saya ketahuan sama abang saya, ini saya mau kemana ya, saya bilang gitu. Nah kata mentor rohani saya juga panik dia. Terus gimana dong, kata dia gitu kan. Nah saya nggak tahu nih sekarang kamu di mana. Saya lagi di Indomaret nih, nginep di sini dulu. Mungkin waktu saya disuruh pergi sore keluar agak jam habis maghrib dah. Saya bingung mau kemana. Masa saya nginep di depan Indomaret tuh kan, nginep di situ. Nah besokan paginya saya numpang di rumah teman saya. Saya alasan mau ke Bandung waktu itu. Lu mau kemana, bawa baju banyak banget? Mau ke Bandung, cuman lagi nunggu teman, saya bilang gitu. Nah singkat cerita dihubungin lah sama salah satu hamba Tuhan. Saya dikasih tumpangan di gerejanya waktu itu. Setelah saya di gereja, ya di situ kurang lebih mau 1 bulan nih, saya ditelepon lagi sama keluarga saya. Nah keluarga saya bilang, udah kita udah nggak marah lagi, udah nggak bahas-bahas agama. Ternyata pas saya ketemu, semua sengaja saya ketemu, baju-baju saya nggak saya bawa. Saya ketemu, malah saya dibawa ke guru ngaji saya. Saya disuruh baca syarat posisi. Waktu itu saya belum dibaptis, belum dibaptis juga. Terus guru ngaji saya bilang, udah dibaptis ya? Apaan dibaptis sih Pak? Saya bilang gitu kan. Saya belum dibaptis, saya bilang saya lagi mempelajarin ya. Di dalam Alkitab ini banyak petunjuk, saya bilang gitu. Itu tuh petunjuk dari setan, kata guru ngaji saya gitu kan. Dari setan gimana Pak Ustadz? Saya bilang gitu. Udah, kita syahadat lagi biar kamu sadar. Pak percuma Pak, saya nggak, kalau disuruh syahadat benar saya nggak pulang-pulang, saya bilang gitunya. Nah akhirnya abang saya takut rame, udah biarin dia istirahat dulu, tidur malam saya pergi lagi tuh nya. Malamnya saya keluarin motor, saya pergi lagi. Karena saya putusin saya untuk kos. Kan posisi waktu itu gereja yang saya tumpangi itu nggak jauh dari rumah saya. Nah saya ngekos, saya cuma bawa celengan doang satu dulu. Saya punya celengan satu, saya tebok buat saya ngekos. Nah di situ udah singkat cerita sih, puji Tuhan yang saya alamin selama ngekos, ya Tuhan cukupin sayanya. Amin. Tuhan cukupin saya dari segala ekonomi. Walaupun posisi waktu itu saya nggak kerja, tapi ada aja yang ngajak saya kerja, walaupun kerjanya serabutan untuk mencukupi saya buat bayar kos setiap bulannya. Nah singkat ceritanya waktu itu saya mau dibaptis, saya ada doa pelepasan di gereja. Saya doa pelepasan sebelum dibaptis. Nah saya malam kan tuh datang ke gereja, didoain sama Pak Pendeta saya. Baru didoain berapa menit kan Pak Pendeta saya tumpang tangan di atas kepala saya. Di situ saya jatuhnya selama 20 menit pingsan, nggak bangun-bangun. Nah di situ ketika saya pingsan itu, roh saya itu nggak ada di dalam gereja. Saya kayak mimpinya. Pas saya jatuh itu kayak tidur pulas, kayak mimpi. Pas saya melek-melek, saya adanya di sebuah taman. Saya kaget nih, saya ada di mana? Saya keliling-keliling, nggak ada orang sama sekali. Nah cuman saya kayak ada petunjuk, coba lihat rumah-rumah di sini, katanya. Coba lihat taman di sini. Saya jalan, saya lihat sungai, saya pegang airnya bening banget. Saya lihat di sana rumah paling gede, rumah paling kecil, semua temboknya emas semua. Luar biasa ya. Luar biasa. Sudah diberikan penglihatan seperti diberikan itu. Penglihatan oleh Tuhan Yesus. Nah di situ saya jalan sekitar 20 menit, saya lihat burung-burung, kupu-kupu, saya bilang tempat indah banget, kata saya. Ini ada di mana saya? Cuma saya nggak ada orang sama sekali, saya doang. Saya semakin jalan, semakin mengelilingi di tempat itu. Nah singkat cerita setelah 20 menit saya terbangun, saya bengong. Nah yang pendeta saya juga sama mentor rohani saya bengong juga. Tadi kamu ini kenapa, kok nggak bangun-bangun? Saya bengong juga kayak orang nggak sadar gitu. Kamu kenapa nak, saya gitu. Langsung saya bilang, Pak nanti kalau saya mati saya ada di situ ya. Di situ di mana, katanya gitu ya kan. Tadi saya nggak ada di sini nih, saya bilang gitu. Tadi di mana? Tadi kan kagak bangun-bangun, kita malah panik, katanya gitu. Kenapa nggak bangun-bangun? Iya tadi saya itu ada di taman, saya bilang gitu. Taman itu indah banget, nggak ada tamannya di sini, saya bilang. Cuman luasnya seluas dunia, saya bilang. Langsung pendeta saya bilang, inilah Tuhan Yesus sudah nunjukin kuasanya sama kamu, katanya gitu. Kamu setia sampai mati, kamu nanti ketika meninggal tempat kamu di sana, nggak kemana-mana lagi. Nah di situ saya bengong juga enak banget itu. Malah dalam hati saya, kenapa nggak di situ terus ya kan. Akhirnya saya sempat ngobrol sama ibu rohani saya, Bu, nah itu kenapa sih saya kok dipulangin ke sini lagi, saya bilang gitu. Ya kamu belum waktunya, gitu kan. Nanti kalau udah waktunya baru ke sana. Itu kuasa Tuhan, saya bilang. Tuhan Yesus tunjukin
kalau kamu sudah benar-benar percaya sama Tuhan Yesus, itu tempat kamu nanti kalau kamu pulang, kata dia gitu. Nggak pulang kemana-mana lagi, kamu nggak kesasar, jadi gituin. Iya, sudah ada tempat yang pasti ya. Iya. Terus keluarga sendiri sampai sekarang gimana, masih mereka mencari kamu? Puji Tuhan sih kan setelah saya dapat pekerjaan nih ya, saya dapat pekerjaan waktu itu saya ditelepon. Posisi waktu itu sepupu saya sih ada yang nikahan sih memang. Saya disuruh datang, disuruh kondangan. Cuman kata-katain dong, seperti kata-katain, kafir, dia bilang gitu. Nah, apa lagi sih bang, bilang gitu kan. Ini saudara lu nikahan, kamu datang, gak mau lihat saudara lu. Ya sih saya datang, sekirain saya datang mau dimarah-marahin lagi kan. Saya datang, akhirnya kakak saya yang pertama dia bilang, oh ternyata kayak gini ya tujuannya jadi Kristen. Hah, kayak gini kayak gimana? Saya kaget kan. Iya, perubahannya 100% dia bilang. Tapi kenapa nggak dari Islam aja sih, kata dia gitu. Nah saya bilang, inilah Tuhan Yesus. Po, saya manggil po kan, inilah Tuhan Yesus po, saya bilang gitu. Tuhan jamah saya, Tuhan mengubahkan hati saya, pikiran saya, dari saya bandelnya bukan main. Nah ini Tuhan Yesus yang merubah saya. Iya, tapi kenapa nggak pas Islam aja kayak gini, gitu. Ya. Mereka heran ya. Iya. Nah akhirnya sekarang tinggal di mana? Saya sih nggak tinggal di jalanan, saya bilang gitu. Saya tinggal ada pas kan posisi udah kerja, saya kos, saya bilang gitu. Nah akhirnya yaudah pulang aja kayak gitu. Akhirnya saya tinggal sama sepupu saya sambil bekerja ya, saya sambil bantu-bantu beliau juga, sepupu saya yang baru nikah itu. Iya, haleluya. Iya. Luar biasa ya, ketika kita mau menerima Tuhan, Tuhan tidak hanya menghampiri untuk menyelamatkan, tapi Dia sanggup mengubah ya, mengubah hidup kita. Itulah Tuhan Yesus, memang luar biasa ya. Dia sanggup mengubahkan kita menjadi ciptaan yang baru. Orang melihat Bang Nur nih heran ya. Bang Nur sendiri juga heran kan, kenapa saya bisa begini, jangankan lo, gue juga heran kan, begitu ya kan. Benernya. Itulah Tuhan Yesus yang begitu dahsyat ya. Sudah memilih kamu dan kamu menerima, merespon ya. Kalau kita membuka hati, maka Dia akan masuk dalam hati kita. Ya, kalau Tuhan mengetuk, kita membukakan, Dia akan masuk. Tapi kalau kita masih menutup ya nggak bisa juga. Nah sebaliknya juga, kalau memang orang itu tidak dipilih Tuhan ya, walaupun banyak orang yang memberitahukan kabar baik ini kepada Bang Nur ya, tetapi tetap aja tertutup karena Tuhan nggak pilih. Tapi karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa, Bang Nur sekarang ini boleh menerima Tuhan sebagai juru selamatnya. Dia Tuhan yang baik, Tuhan yang hidup, yang sanggup merubah kehidupan kita, dan Dia bekerja dahsyat luar biasa. Ya, maju terus Bang Nur, tetap setia dalam Tuhan ya. Apa yang menjadi keinginan hatimu, nyatakan dalam doa dan keinginan permohonanmu. Pasti Tuhan akan jawab ya, terutama keluarga yang belum terima Tuhan ya. Saya percaya satu orang bertobat seisi rumah diselamatkan. Ya. Itu kerinduan saya juga. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih saudara yang sudah bersama-sama kami. Kiranya saudara diberkati lewat kesaksian Bang Nur ini ya, yang begitu dahsyat dan luar biasa. Tetap dukung dalam doa anak-anak muda yang percaya Tuhan, agar mereka dipakai Tuhan, diurapi dan menjadi alatnya Tuhan yang begitu luar biasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan Yesus baik, Dia baik banget. Dari dulu ampe sekarang dan selamanya. Dimana aja, kapan aja, Tuhan Yesus baik, kasihnya kagak berubah. Tuhan Yesus baik, Dia baik banget. Dari dulu ampe sekarang dan selamanya. Di mana aja,
Yesus baik, kasihnya kagak berubah. Miskin diperkaya, amin Bang. Yang sakit disembuhin, haleluya. Yang mati dibangkitin, dahsyat Bang. Yang berdosa diampunin, berdosa diampunin. Hey. Tuhan Yesus baik, Dia baik banget. Dari dulu sampai sekarang dan selamanya. Di mana aja, kapan aja, Tuhan Yesus baik, kasihnya kagak berubah. Kasih Yesus kagak pernah berubah. Jangan takut, jangan ragu juga, jangan bimbang. Tuhan Yesus datang buat nolong semua orang. Kuasa Yesus dahsyatnya bukan kepala. Yang percaya ada jaminan di masa depan, jaminan di masa depan. Yang miskin diperkaya, Amin. Yang sakit disembuhin, Haleluya. Yang mati dibangkitin, Dahsyat Bang. Yang berdosa diampunin, berdosa diampunin.